Rostiani Sinaga dengan nomor NIM 23610021903773 dari Universitas Palangkaraya, program studi pendidikan ekonomi. Saya mengajar di SMA Negeri 3 Maluku dengan bidang studi yang saya ajarkan untuk UKI nanti tentang inflasi. Semoga nanti bisa membuat peserta didik lebih baik lagi, lebih semangat untuk belajar lagi. Terima kasih dari saya. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Oke, selamat pagi semua. Semangat untuk belajar? Hari ini kita belajar tentang materi kita. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Oke. Hadir semua atau tidak nih? Hadir saya. Enggak ada yang hadir kok. Sakit ya? Ada orang sakit. Siapa yang sakit tadi? Maki. Iya, ada Maki. Makanya kita kurang ini. Ibunya nggak nyampe 20. Kurang 2 orang ya. Maki dan siapa? Wahyu. Iya. Sebelum kita mulai pelajaran kita, kabarnya kita berdoa. Sawitri, silakan pimpin kita dalam berdoa. Sawitri. Ayo, sini berdiri sini. Marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada ibu guru. Ya, siap. Oke, kita hari ini kita buka buku paketnya ada bawaan. Ya. Oke, buka bukunya halaman 109. Kita harus membahas tentang apa nih? Coba. Tentang inflasi. Iya, tentang inflasi. Oke, hari ini kita bahas tentang inflasi. Nanti pembagian materinya dibagi menjadi 4 kelompok ya. Jadi misalnya kelompok 1 materinya tentang pengertian inflasi. Terus yang kedua, kelompok kedua itu jenis-jenis inflasi. Kelompok 3 itu dampak inflasi dan keempat itu cara untuk mengendalikan inflasi. Jadi dalam 4 kelompok itu materinya berbeda-beda. Misalnya kelompok 1 beda dengan kelompok 2. Iya. Ngerti paham? Paham ya? Dan nanti kelompoknya ibu ubah. Maksudnya ibu yang ngatur. Kelompok 1 ini siapa sih namanya? Kelompok 2 ini siapa sih? Kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, sebelum kita menuju ke materi, saya akan memberitahukan apa yang harus diperhatikan dalam kalian mulai nanti berdiskusi. Harus tahu gimana caranya. Misalnya kalian harus bisa menjelaskan. Yang pertama itu menjelaskan pengertian inflasi. Terus yang kedua itu menjelaskan penyebab terjadinya inflasi. Ketiga itu menjelaskan jenis-jenis inflasi. Yang keempat menjelaskan dampak inflasi. Kelima itu menjelaskan cara untuk mengendalikan inflasi. Dan keenam menyajikan hasil analisis materi inflasi melalui
dari video pembelajaran ini. Silakan kalian nonton dulu. Sudah dengar videonya semua? Sudah. Bagus tidak? Menarik tidak? Menarik. Untuk dalam pembelajaran kita hari ini. Ayo, dari video pembelajaran tadi ada yang bertanya apa sih yang masih bingung di video pembelajaran tadi? Ayo, siapa yang mau bertanya? Bu, apa sih itu? Bu, saya nggak ngerti. Siapa? Oh, si Floren ya. Silakan Floren. Yang dimaksud dengan inflasi itu apa sih, Bu? Yang namanya tentang inflasi. Inflasi adalah proses meningkatnya harga secara umum dan berkelanjutan. Kenaikan harga rata-rata semua tingkat harga kadang-kadang berlangsung secara terus-menerus. Contoh yang pernah kalian lihat dalam kehidupan kita sehari-hari apa aja? Ayo, kalian kan tahu tuh siapa? Reskuator si Yusi. Mau nanya, setiap pasti ada kenaikan harga sering kalian lihat apa? Kamu jawab. Satu, harga bahan pokok naik karena musim cuaca seperti sayur mayur. Kemarin harganya naik karena kemarau yang panjang. Pernah kan kemarin harga sayur itu naik kan? Ya. Sampai berapa? 5.000. Berapa? Sampai sekarang. Iya, sampai 150-an ya. Ya. Kenapa sih bisa naik? Karena yang dibilang oleh teman kalian itu karena cuaca. Cuaca juga bisa mempengaruhi. Misalnya jalan rusak ya, barang itu agak susah lewat. Dan barang itu nanti kalau misalnya jalan rusak, pengangkutnya juga memerlukan biaya. Ya. Kayak misalnya barang truk mengangkut barang tadi, kalau misalnya susah kan berbagai cara orang bisa melewatinya. Misalnya pakai apa? Pakai jalur laut. Iya, pakai jalur laut. Benar sekali. Selain itu kan banyak. Kita kayak pernah ada orang jalan kita rusak kan? Sampai tidak bisa dilewati. Kita lewat mana? Lewat feri. Iya. Dan mengangkut sawit aja tidak bisa lewat lintas, tapi kita lewat feri. Semuanya menggunakan feri. Jadi itu mengeluarkan apa? Uang dan dana cukup lumayan. Jadi itu yang bisa menyebabkan barang-barang kita bisa naik. Seperti itu. Jadi ongkos biayanya juga naik feri aja berapa sudah? Kalau untuk truk, kalau misalnya kita urus langsung kan kita tidak pakai biaya. Kalau pakai feri kan harus mengeluarkan biaya lagi, bayar sekitar berapa? Seratusan kata kawan. Iya. Berarti mas semua tentang video tadi ya? Tentang inflasi, tentang apa tadi jenis-jenisnya, dampaknya, cara mengatasinya, pasti harus kalian paham semua. Ya. Kalau sudah paham, apa yang kita lakukan lagi? Bagi kelompok. Oke, membagi kelompok. Bagi kelompok seperti apa tuh? Ibu yang bagikan ya? Ya. Oke, silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok
Sudah. Oke, buka bukunya. Kelompok 1 membahas tentang apa tadi? Pengertian inflasi. Yang kedua, sambil dibuka bukunya. Yang kedua membahas apa tadi? Yang kedua membahas jenis-jenis inflasi. Yang ketiga apa? Dampak inflasi. Yang kelompok 4 cara untuk mengendalikan inflasi. Ibu beri waktu berapa menit nih? 20 lah. 10 sampai 15 saja. Ya, untuk supaya kalian mudah lihat cara mengerjakannya melalui LKPD kita. Supaya kalian paham gimana caranya. Tulis nama kelompoknya ya. Di situ ada cara-caranya di dalam LKPD tadi. Misalnya cara mengerjakannya gimana, kalian dijelaskan. Ya. Oke, waktunya 10 sampai 15 menit cukup aja. Oke, silakan dikerjakan sekarang. 10 menit jadi sampai berapa nih? 11 lewat 10 ya. Sudah ada yang selesai atau belum nih? Kalau sudah kirim ke WA kita, nanti kita diskusikan di depan. Sudah atau belum? Ya. Kalau sudah kita bahas di depan, diskusikan di depan. Tapi kirim dulu ke WA saya kita. Kalau sudah kirim aja. Sudah? Siapa yang sudah? Kelompok berapa yang sudah? Nomor 1 sudah. Sudah dikirim ke WA? Sudah. Nomor 3 sudah belum? Belum selesai. Kelompok 4 sudah? Belum. Kalau sudah dikirim sedikit lagi. Udah selesai? Belum. Kalau sudah kirim ke WA kita ya. Ya, sampai perwakilan 1 orang maju ke depan untuk kita yang maju yang duluan siapa gitu. Bukan langsung nomor 1 maju. Nah, kita acak dulu satu. Siapa yang paling dulu maju gitu nanti ya duluan maju. Silakan dari kelompok 1 orang aja ambil kuponnya. Ayo kelompok 3 maju. Jangan lupa saya. Pertama ini perempat terakhir. Oke, yang nomor 1 siapa? Oke, berarti bagian mereka kelompok berapa yang nomor 1 tadi? Coba. Kelompok 4. Nah, nomor 2 kan? Ya, nomor 2 yang pertama. Nanti sambil lihat. Sudah dikirim belum? Mana? Kirim dulu. Biar nanti akan kita diskusinya. Kelompok berapa yang? Kelompok 2. Ibu persilakan dari kelompok 2 tapi nomor 1. Silakan nih jadi moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, kami dari kelompok 2 dan perkenalkan nama saya Florencia yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi tentang jenis-jenis inflasi. Adapun anggota kelompok saya adalah
dapat disebut inflasi ekonomi bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Inflasi berat adalah inflasi yang berpersentasenya antara 30% sampai 100%. Inflasi ini sudah menimbulkan kekacauan dalam perekonomian suatu negara. Contoh inflasi dari dalam negeri ialah banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ini disebabkan karena pemerintah mencetak banyak uang baru yang akan digunakan untuk menutup anggaran pemerintah yang defisit. Kedua, inflasi yang bersumber dari luar negeri. Inflasi ini terjadi karena adanya faktor-faktor eksternal seperti kenaikan harga di luar negeri dan melemahnya nilai tukar. Sekian penyampaian materi dari saya. Baik, sekian materi yang disampaikan dari pemateri. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Kami buka dengan 3 pertanyaan. Untuk kelompok lain saya persilakan. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya. Sebutkan jenis-jenis inflasi. Nah, mau ditampung dulu atau gimana? Oh, ditampung dulu. Siapa lagi yang bertanya nih? Nomor 4. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, jelaskan tentang inflasi berdasarkan penyebab. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yusi Aprila. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan. Sebutkan inflasi berdasarkan sumbernya. Sekian pertanyaan dari kami. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Inflasi berdasarkan tingkat keparahan. 2. Inflasi berdasarkan penyebabnya. 3. Inflasi berdasarkan sumbernya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jelaskan tentang inflasi berdasarkan penyebabnya. Jadi, inflasi berdasarkan penyebabnya ada 2, yaitu pertama, demand pull inflation. Salah satu penyebab terjadinya inflasi adalah naiknya permintaan yang tidak dibarengi dengan naiknya penawaran. Naiknya permintaan menyebabkan harga barang menjadi naik. Selanjutnya, cost pull inflation. Naiknya biaya produksi merupakan salah satu penyebab terjadinya inflasi. Naiknya biaya produksi akan menyebabkan harga dari produk yang dihasilkan naik dan produk yang dihasilkan berkurang. Karena naiknya harga biaya produksi, hal ini menyebabkan timbulnya inflasi. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kelompok 1. Pertanyaannya, sebutkan inflasi berdasarkan sumbernya. Inflasi berdasarkan sumbernya ada 2, yaitu inflasi yang bersumber dari dalam negeri dan inflasi yang bersumber dari luar negeri. Apakah jawaban kami bisa diterima? Baik, terima kasih atas partisipasinya teman-teman untuk bertanya. Selanjutnya kami akan membacakan hasil kesimpulan dari presentasi kami yang akan disampaikan oleh teman kami. Inflasi berdasarkan tingkatnya. Inflasi ringan di bawah 10% per tahun. Inflasi sedang antara 10% sampai 30% per tahun. Demikian presentasi
Baik, saya Ahmad Subrata, saya dari pembaca materi di sini. Pengertian inflasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian inflasi adalah kemerosotan nilai uang kertas karena banyaknya dan cepatnya uang kertas beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Dalam kamus ekonomi Dalam Kamus Ekonomi Top 5 2012, inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum dan berkelanjutan. Kenaikan rata-rata semua tingkat harga dan kadang-kadang berlangsung secara terus-menerus. Sekian dari saya, pembaca materi. Terima kasih. Baik, itu tadi materi yang sudah saya sampaikan oleh rekan saya. Sekian presentasi dari kami. Bila ada yang bertanya, kami akan memberikan jawaban kepastian. Silakan bagi kelompok lain yang ingin bertanya, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, kami dari kelompok 2 yang bertanya. Sebutkan dan jelaskan penyebab terjadinya inflasi. Ya, dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 mau bertanya. Jelaskan pengertian inflasi. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya. Sebutkan penyebab kenaikan harga. Sampai bisa jawab. Nanti dulu, Pak. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Sebutkan dan jelaskan penyebab terjadinya inflasi, yaitu naiknya permintaan. Kenaikan permintaan yang tidak disertai dengan berubahnya penawaran akan menyebabkan harga barang naik. Naiknya biaya produksi. Inflasi dapat terjadi karena kenaikan biaya produksi. Naiknya biaya produksi dapat disebabkan karena naiknya upah buruh atau kenaikan harga bahan baku seperti naiknya harga bahan bakar minyak. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum dan berkelanjutan. Kenaikan rata-rata semua tingkat harga dan kadang-kadang berlangsung terus-menerus. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu menyangkut faktor
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Rusdiana Sinaga selaku guru pembimbing ekonomi yang telah menghadirkan kita pada siang hari ini untuk mempresentasikan tugas. Dan selamat pagi kepada teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri yang bernama Nur Faridah Istiqomah sebagai moderator, Muhammad Rawon sebagai pemateri, Aulia sebagai sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pertama-tama saya akan menyampaikan judul presentasi kami, yaitu cara untuk mengendalikan inflasi dan pengertian dari cara untuk mengendalikan inflasi. Akan disampaikan oleh Muhammad Ramon. Kepada Muhammad Ramon kami persilakan. Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah membuat beberapa kebijakan-kebijakan. Kebijakan-kebijakan dalam 3 macam kebijakan, yaitu tersebut tergolong dalam kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan non moneter. A. Kebijakan moneter, kita semua telah mengetahui jika salah satu penyebab terjadinya inflasi adalah banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Untuk mengatasinya diperlukan kebijakan moneter. Berikut ini beberapa kebijakan moneter yang diambil dan diharapkan dapat mengendalikan inflasi. Itu tadi adalah penyampaian materi. Terima kasih kepada Muhammad Ramon yang telah menyampaikan materi kita dalam presentasi kali ini. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami membuka 3 pertanyaan dari kalian. Silakan kepada teman-teman kelompok lain agar memberikan pertanyaan dan akan dijawab oleh Aulia. Sebelumnya, perkenalkan saya Mas Subratawo dari kelompok 1 mau bertanya tentang jelaskan kebijakan moneter dalam operasi pasar terbuka. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin bertanya tentang jelaskan kebijakan fiskal dalam menaikkan tarif pajak. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, jelaskan kebijakan non moneter dalam kebijakan upah. Baik, saya Aulia ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jelaskan kebijakan kelompok 1. Jelaskan kebijakan moneter dalam operasi pasar terbuka. Dalam usahanya untuk menekan inflasi, pemerintah membuat kebijakan operasi pasar terbuka. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat dikurangi. Selanjutnya dari kelompok 2, jelaskan kebijakan fiskal dalam menaikkan tarif pajak. Dengan menaikkan tarif pajak untuk rumah tangga dan perusahaan, diharapkan tingkat konsumsi akan turun. Dengan turunnya konsumsi, maka permintaan akan barang dan jasa juga menjadi semakin berkurang. Berkurangnya barang dan jasa yang diminta menyebabkan harga menjadi turun sehingga inflasi juga mengalami penurunan. Terima kasih pertanyaan dan sekaligus jawabannya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Silakan kepada Muhammad Ramon untuk membacakan kesimpulan tugas presentasi kita pada siang hari ini. Kesimpulan, cara untuk mengendalikan inflasi. Kebijakan moneter, mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Kebijakan fiskal,
mengurangi pengeluaran pemerintah dan menaikkan tarif pajak. Alhamdulillah, akhirnya presentasi dari kelompok kami sudah mencapai batas akhir. Saya selaku moderator dan anggota dari kelompok 4 memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah dan tiap kata yang menyinggung perasaan teman-teman semua. Terima kasih kepada ibu guru kami tercinta, yaitu Ibu Rosdiana Sinaga, yang telah memimpin kami dari awal sampai akhir penyusunan presentasi. Alhamdulillah lancar, tidak ada halangan apapun. Terima kasih sekali lagi dan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, kelompok 3 dipersilakan. Semangat, biar siang kita tetap semangat. Siapa nih yang megang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Febrianti, bertugas sebagai moderator dalam presentasi dampak inflasi. Adapun anggota kelompok saya adalah Tiara Krisnawati, Oktaviani Ramadhani, dan Clara Zahra Fitria. Selanjutnya, penyampaian materi saya persilakan untuk Tiara Krisnawati membacakan. Baik, saya akan membacakan materi dampak inflasi. Ada tingkong makan roti. Lalu ada semua presentasi kami. Oke, langsung saja masuk ke materi, yaitu dampak inflasi. Inflasi dapat menyebabkan nilai uang menurun sehingga daya beli masyarakat menjadi lebih rendah. Hal ini dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan rendah. Dipersilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Baik, kami dari kelompok 1 ingin bertanya. Jelaskan dampak inflasi terhadap pendapatan. Apa dampak inflasi terhadap ekspor? Baik, saya Florencia dari kelompok 2. Pertanyaan saya, dampak inflasi terhadap minat orang untuk menabung. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kalian. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Terjadinya inflasi memberikan dampak positif dan negatif. Perluasan produksi tersebut akan terdorong untuk memperluas produksinya. Perluasan produksi tersebut akan menyerap banyak tenaga kerja sehingga akan menambah pendapatan bagi orang-orang yang belum bekerja. Sekian dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kami. Presentasi yang usai begitu cepat, sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat namun kenangannya melekat. Terima kasih. Sudah selesai. Kayak apa? Hasil presentasi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 tadi, apa yang kalian dapatkan? Bagus tidak? Memuaskan. Memuaskan sekali. Apalagi? Apa yang kalian dapatkan? Mengerti tentang inflasi itu apa? Kalau kalian tadi bahas sendiri. Apa sih yang kalian dapatkan? Ada sebuah punishment. Oh, sebuah harga itu naik. Ada waktunya naik, ada waktunya turun, bisa nggak? Bisa. Oh, bisa. Kenapa bisa turun tuh harga? Kelebihan yang melimpahnya. Oh iya, melimpahnya produksi seperti apa? Sayur-sayur kan ada memang waktunya, waktu melimpah itu kan? Musim panen. Kadang kalau saya melihat situasi cuaca yang dibilang tadi. Nah, untuk selanjutnya, untuk materi selanjutnya nanti kita akan bahas tentang permintaan uang dan jumlah uang yang beredar. Nah,
Sawitri. Boleh duduk di tempat. Mari teman-teman kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selesai semua ya.